warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Sister Care Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tema bila kenikmatan dunia tak mampu lagi mengisi hati. Untuk membahas topik ini kita telah menghadirkan Ustazah Titin Suwarni yang beliau tidak asing lagi ya, sering mengisi kajian muslimah juga. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Jazakillah khair Ustazah. Ustazah ininya nyala nggak kok? Kurang. Oh Ya. ya. Kurang keras ya? Iya, kedengeran nggak sama teman-teman? Kedengeran? Ya. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Ustazah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih kenikmatan dunia itu gitu. Bagaimana memaknai hidup dengan nilai-nilai spiritual, hubungan yang berarti atau tujuan yang lebih besar dari sekedar kenikmatan materi. Terkadang kita tuh merasa terjebak dengan misalkan kita punya uang yang cukup ya, baju yang bagus, makanan yang enak, tapi kita merasa diri kita tuh kosong, atau kita merasa oh kayaknya ada yang kurang gitu. Padahal kenikmatan dunia sudah ada atau sudah kita rasakan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kenikmatan dunia itu, Ustazah? Ya. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus ya, luar biasa. Apa sih definisi kenikmatan dunia? Gitu ya. Kalau kita lihat kenikmatan dunia itu di dalam Quran disebutnya mata. Mata itu artinya kenikmatan yang sementara. Sementara ya, seperti orang punya harta banyak, kemudian akan habis, hilang. Masa mudanya cantik, udah tua ya udah jadi tua beneran gitu ya. Artinya dunia itu sifatnya sementara ya. Akan saya bacakan hadis baginda Rasulullah SAW ya. Jadi beliau mengatakan, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya ya. Allah akan mengumpulkan, memudahkan baginya urusannya, dan dunianya akan mendatanginya dalam kondisi rendah dan hina. Jadi kalau seandainya tujuan hidup kita bukan dunia, ya dunia itu kan perhiasan, ya dunia perhiasan, ya. Kalau kita nggak bisa memaknai nikmat dunia, perhiasan dunia, dan itu dijadikan tujuan hidup, ya, maka dia akan menjadi orang yang hina. Sementara orang yang menjadikan ya kenikmatan dunia itu sarana untuk menggapai fokus dengan akhiratnya, maka dunia itu akan mendatanginya dalam kondisi hina dan Allah akan memudahkan urusannya. Nah sebaliknya, orang yang orientasi hidupnya ansih hanya dunia saja, menikmati kenikmatan dunia berupa jabatan, harta, kedudukan, gitu ya, tidak fokus dengan akhiratnya. Apa kata Rasulullah? Ya, di sini dikatakan, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Allah akan mencerai beraikan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi dunia itu sementara. Nah, orang tuh sering menjadikan dunia itu, kenikmatan dunia sebagai tujuan hidup. Maka kata Rasulullah, kalau mau mengukur kenikmatan dunia, itu celupkan air ke laut, ya, maka sisa tetesannya itulah dunia. Gitu ya. Jadi kalau orang yang mengejar hanya dunia aja itu tuh hina ya pada dalam Islam ya. Akan dihinakan, dikasih sama Allah pandangan-pandangan yang seperti tadi. Seperti kita mencelupkan air di dalam lautan ya gak ada seberapanya, gak ada seperberapanya. Iya, betul. Seperti itulah kehinaan dari dunia ini. Bahkan Mbak Dewi, bahkan dunia itu kata Rasulullah dibandingkan dengan sayap nyamuk, itu lebih berharga sayap nyamuk daripada dunia dan isinya. Luar biasa ya. Itu kalau kenapa Rasulullah mengatakan demikian?
Karena Allah itu menjadikan dunia itu sepele gitu. Kalau dunia itu berharga, kata Rasulullah, kalau dunia itu berharga, maka Allah tidak memberikan kepada orang kafir setetes air pun. Jadi dia lebih berharga sayap nyamuk sebelah itu tinimbang dunia dan isinya. Iya, ada yang saya pernah dengar pepatah atau apa bilang kalau dunia itu adalah surganya orang kafir, tapi dunia itu adalah penjaranya bagi orang muslim. Seperti itu kan? Iya. Seperti itu Iya. ya. Artinya perjuangan seorang muslim untuk mengendalikan diri agar tidak fokus ansik mengejar dunia saja, itu kan diperlukan pengorbanan. Ya luar biasa, bukan hal yang sederhana untuk bisa menghadapi hal yang seperti itu. Ya, menghadapi semua, belum lagi keinginan-keinginan dunia ya, mengendalikan hawa nafsu juga yang tidak pernah puas. Seperti itu. Oke, saja. Terus kalau misalkan kita tidak mengejar dunia ya saja. Terus apa sih sumber-sumber kebahagiaan bagi kita sebagai seorang muslimah? Iya. Jadi semalam tuh saya mencari ya buku ya, ternyata Ibnu Qayyim itu memberikan tanda kebahagiaan. Apa sih tanda kebahagiaan untuk seorang muslim gitu? Karena yang dikejar orang hidup, mau muslim mau non muslim itu bahagia. Bahkan mungkin penjahat pun ingin hidupnya bahagia. Dia akhirnya bahagia dengan pekerjaannya karena dia mendapatkan materi gitu. Jadi manusia itu mencari bahagia. Coba kalau orang nggak bahagia di dalam hidup, sering mengakhiri hidupnya gitu. Makanya dikatakan Imam Ibnu Qayyim itu tanda kebahagiaan itu ada 3 ya. Pertama beliau mengatakan bersyukur ketika mendapat nikmat. Nah, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan itu yang bisa bersyukur cuma orang-orang beriman aja. Iya, Mbak Dewi. saja. Karena kalau orang nggak beriman, dia merasa kurang dengan apa yang sudah Allah berikan, pasti kurang. Maka kata Rasulullah, kalau orang itu dikasih gunung emas pertama, dia bukan alhamdulillah, nyari gunung emas kedua, ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Jadi dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan syukur itu dibangun di atas 5 landasan pokok. Apa sih kalau orang syukur itu bagaimana? Apakah cukup mengucapkan alhamdulillah? Kadang orang definisi syukur itu hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah semata. Padahal menurut Ibnu Qayyim, agar kebahagiaan itu benar-benar masuk ke dalam relung hati, gak cukup dengan kita mengatakan alhamdulillah doang. Betapa banyak orang mengatakan alhamdulillah tapi masih ngedumel, alhamdulillah masih kurang gitu ya. Makanya kata beliau, syukur itu dibangun di atas 5 landasan pokok ya. Apa kata beliau? Yang pertama yaitu tunduk kepada yang memberi nikmat. Tunduk ya, berarti siapa memberi nikmat kita? Allah, ya harus tunduk, nggak ada pilihan kita melakukan pembangkangan gitu ya. Kemudian ada rasa cinta kepada pemberi nikmat. Ada nggak rasa cinta kita kepada pemberi nikmat? Makanya semua sumbernya ada di hati sebenarnya Mbak Dewi. Jadi yang harus digali pertama kali agar dia menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang mudah bertaubat, itu kuncinya memang ada di hati. Jadi yang harus dibersihkan adalah untuk bisa dia bahagia, hatinya terlebih dahulu. Kalau dalam Islam namanya tazkiyatun nafs. Iya, tazkiyatun nafs atau qalbun salim. Maka kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, gitu ya. Nah, tadi jadi kemudian kita mengakui pemberi nikmat, yang ngasih nikmat itu Allah, bukan perusahaan, bukan di mana kita bekerja, tapi yang memberikan, mengakui nikmat itu dari Allah. Nah, bos itu sarana, perusahaan itu sarana saja, perantara saja. Ya, jadi jangan sampai itu menjadi segala-galanya. Ya, kemudian kalau kita lihat, memuji kepada yang memberi nikmat dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan pemberinya, itu syukur. Itu landasannya 5 itu, ya. Kalau cuma sekedar lisan saja semua orang bisa melakukan itu. Ya, cuma alhamdulillah, tapi hatinya ya nggak menunjukkan rasa syukur, ya. Kemudian tadi sabar ketika mendapatkan cobaan, ya. Apa sih definisi sabar, gitu kan?
Orang kadang gini, gue capek suruh sabar mulu gitu, sampai kapan sih sabar gitu. Sabar Sabar kan ada ada batasnya. batasnya gitu ya. Nah, sampai kapan gitu, benturan terus nih gitu ya. Ternyata rukun sabar itu ada 3 ya. Pertama, menahan hati untuk tidak marah terhadap takdir Allah. Jadi kalau Allah mentakdirkan sekarang ada yang belum berkeluarga, nggak boleh marah, berarti Allah sedang siapkan yang terbaik buat kita. Kalau sekarang di dalam keluarga kita lagi konflik masalah itu banyak, berarti nggak boleh marah sama Allah, berarti Allah ingin mengalirkan pahala kebaikan buat kita. Jadi rukun yang pertama, nggak boleh marah terhadap takdir yang sudah Allah berikan. Di balik takdir itu pasti banyak kebaikan, Mbak Dewi. Jadi bagaimana kita sakit terhadap yang Allah kasih, ridho Iya, betul. tingkatan Betul. tingginya ridho Ridho, terhadap betul. ketetapan Allah ya. Ya, itu. Kemudian tadi menahan lisan untuk tidak mengeluh kepada makhluk. Orang kan mengeluh sekarang di sosial media. Iya, dibikin status. Rame. Nah, terus menyelesaikan masalah enggak? Ya, karena enggak mengadu kepada pemilik masalah. Ya, yang ada malahan membuat kita makin bingung, makin pusing, makin pening karena enggak ada solusinya gitu. Ngadulah kepada pemberi masalah, yaitu Allah. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu membantu ya tubuh kita ya ketika tertimpa musibah atau apa, nggak boleh melakukan penganiayaan. Kita lagi sedih nggak makan gitu. Kan ada orang ya sedih, ya Mbak juga gitu nggak. Kalau sedih nggak makan, aku badannya habis. Kita makan makan jalan terus. Ya kan ada orang sedih nggak makan. Menyiksa diri. Jadi dalam Islam itu konsep menyiksa diri, nggak makan tuh karena apa ya? Mungkin karena untuk lebih ngerasain itu tidak boleh saja ya. Jadi kayak menyiksa diri itu dalam Islam itu tidak boleh menzalimi diri sendiri ya. Iya, menzalimi diri sendiri itu misalnya gini, diet tanpa bimbingan dokter. Itu nanti dokter gizi nanti jatuhnya menzalimi ya. Jadi ketika kita sakit kemudian kita makan yang kata dokter nggak boleh, itu menzalimi diri sendiri ya. Atau kita tidak memberikan asupan yang sempurna kepada tubuh kita, itu masuk kategori menzalimi diri sendiri ya. Itu kemudian bertobat ya ketika melakukan kesalahan. Kan kita definisi tobat itu seringnya adalah ketika melakukan kesalahan, ya, Mbak Dewi ya. Iya betul. Kalau nggak melakukan kesalahan, ngapain bertobat, ngapain istighfar, malu bikin dosa. Ya. Padahal kan kita nggak tahu, barangkali dalam keseharian tanpa kita sadari, ya kita marah dengan Allah, kita nggak suka dengan ketentuan Allah, atau kita melakukan sesuatu yang membuat ada titik kesalahan di dalam diri kita. Yang tanpa kita sadari, yang tanpa kita oh iya itu ternyata dosa, atau mungkin dosa-dosa kecil yang kita remehkan ya. Iya betul. Kita nggak ngapain juga bertobat, tapi ternyata numpuk akhirnya. Nggak boleh jadi dosa besar. Iya. Makanya tadi kuncinya semua itu sumbernya ada di hati. Ini kalau hatinya ini diinstal ulang, dibersihkan gitu ya, maka dia akan bisa menjadi sumber kebaikan ketika nyetelnya itu pas. Makanya hati itu dikatakan seperti benteng. Seperti benteng, dia jaga penghuni yang ada di dalam benteng itu. Tapi perlu diketahui, benteng itu punya pintu. Maka pintu-pintu yang membuat musuh masuk harus diperketat. Gitu. Jadi ada pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Nah itu harus diperketat itu. Kalau enggak, maka dia akan mudah masuk, gitu ya. Jadi pintu-pintunya harus dikunci, gitu ya. Pintu-pintunya harus dijaga supaya setan itu tidak masuk ke relung hati kita. Ya. Oke, jadi tadi yang tadi Ustazah sudah jelaskan, sumber-sumber kebahagiaan muslim itu tadi ada 2 ya, yaitu bersyukur ketika mendapat kenikmatan dan bersabar ketika mendapat ujian, seperti itu. Iya, maksudnya dan bertaubat. Jadi sesimpel itu, tapi ngerjainnya itu luar biasa Ustazah. Bismillah, iya. Niatnya yang kencang, kemudian ya Allah mudahkanlah hamba untuk menjadi orang yang bersyukur, orang yang sabar, gitu ya. Dan mudahkan hamba untuk melakukan pertaubatan ya. Jadi
Jadi tadi di hati nih sumbernya nih Mbak Dewi. Dan kenapa ada orang nih istighfarnya banyak, salawatnya banyak, tapi ngerumpinya juga banyak. Jadi harus balance saja ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena hatinya tidak dibersihkan dulu. Jadi ketika hati tidak dibersihkan, ya, saya sering menganalogikan ladang. Ketika ladang tidak dibersihkan, langsung dimasukkan bibit, maka bibit itu nggak memberikan manfaat apapun, tumbuhnya bisa kerdil, bahkan ada hama-hama tumbuhan lain yang akan merusak bibit tersebut. Jadi cara supaya hati itu diinstal ulang bersih, memang harus benar-benar dibersihkan dari virus, dari apa. Ketika dibersihkan, itu tanaman yang namanya istighfar, tanaman taubat, tanaman sholawat itu mudah tumbuh, ya, mudah tumbuh, ya. Makanya dikhawatirkan kenapa ada orang rajin sholat 5 waktu, rajin puasa, tapi marah-marahnya juga rajin, ya, sama orang terdekatnya. Iya betul. Kan ada yang begitu kan? Ternyata sumbernya dari hati. Sumbernya dari hati, gitu. Jadi yang terlebih dahulu dibersihkan adalah hati. Jangan langsung ditanamin, bersihkan dulu, dibajak. Kalau petani itu dibajak, diangkat yang akan mengganggu tanaman itu, ya, atau mengganggu bibit itu. Setelah dibajak dibersihkan, baru ditanam. Itu biasanya mudah. Jadi kita itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, hati kita terlebih dahulu. Ya, nanti ada caranya itu. Itu gimana tuh Ustazah? Cara membersihkan hati kita dulu agar yang tadi Ustazah katakan kayak seperti sholawatnya, zikirnya itu bisa masuk. Jadi terefleksi di kelakuannya sehari-hari gitu. Di akhlaknya ya. Di akhlaknya seperti itu. Jadi gini, hati itu kan seperti kata Rasulullah, seperti bulu yang diterbangkan angin di padang pasir. Artinya apa? Hati manusia itu mudah berbolak-balik. Ada paginya beriman, sorenya kafir, paginya beriman. Jadi hati itu nggak konstan, nggak stabil, dia berbolak-balik. Maka doa kita ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan, teguhkanlah gitu ya hati hamba agar senantiasa konstan gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, karena hati itu ringan, mudah berbolak-balik ya, dan dia menjadi penyangga utama pilar-pilar yang lain, akhlak dan sebagainya, maka yang harus dilakukan pertama adalah melakukan pemeliharaan kesehatan hati. Ya, kita sering menyehatin jiwa kita ya. Tapi kasih lupa vitamin, dikasih obat, iya. Ya, Dirawat lah tubuh skincare juga yang mahal-mahal kita lakonin ya. Jadi muka glowing tapi hatinya nah lupa diglowingkan juga. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat dia perlu dipelihara sama seperti kita melihara fisik kita. Kenapa kita nggak memelihara hati? Karena kalau hati sakit kita nggak ada yang tahu. Ya kan, diri kita pun kadang nggak tahu hati kita sakit. Kalau dia sudah marah, sudah dominan gitu. Dan kadang kita juga nggak sadar kalau kita tuh ngeracunin hati kita kadang. Nah, jadi harus dipelihara. Dipelihara dari apa hati kita? Hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati. Pertama, ya, dipelihara dari penyakit cinta dunia dan takut mati. Ya. Yang kedua, dipelihara dari hawa nafsu yang dominan. Kita tuh kadang kalau punya keinginan gitu ya, akhirnya nggak punya skala prioritas. Yang penting puas saja hati. Ya. Misalnya membeli sesuatu aja, ya. Jadi membelinya itu sesuai keinginan bukan kebutuhan. Iya, betul ya. Ada yang baru, barang baru gitu. Ada masukin keranjang, lebih banyak gitu keranjang. Ya, fenomena FOMO. FOMO ya. Atau belinya tuh impulsif. Nanti nggak ada lagi nih, harus beli sekarang gitu. Karena berpikirnya gini, kapan lagi ada diskon, gitu kan? Terus belum tentu nanti ada lagi, padahal masih ada lagi juga gitu. Dan kadang barang itu nggak kita butuhkan. Betul. Kita tuh sering sering menuruti hawa nafsu, tidak melihat kepada kebutuhan. Nah ini juga harus latihan nih, Ramadan utama harus terlatih banget, ya seperti itu. Ya. Kemudian apa pemeliharaan yang lain?
dipelihara dari sifat ujub, bangga diri dan sombong. Nah, dipelihara dari penyakit itu. Karena itu dari sumber kerusakan utama akhlak itu dari ujub dan sombong. Gitu. Maka dipelihara ya. Kalau kita bilang hati itu harus dieman-eman. Ya, dieman-eman dipelihara. Kalau sudah ada sedikit gil penyakit hati, seuzon sama saudara kita gitu ya, maka kita istighfar, mohon ampun kepada Allah dan kita introspeksi diri, oh dia masih jauh lebih baik daripada saya. Gitu ya. Kita kan sering melihat kekurangan orang, tidak melihat aib diri sendiri. Maka dulu para ulama punya kebiasaan cara melihat aib diri sendiri untuk menjaga hati adalah pertama datang ke orang-orang soleh, minta nasihat. Sekarang mah dinasehatin galakan dinasehatin ya, boro-boro minta nasehatin aja kadang galak ya. Jadi datang kepada orang soleh minta nasihat. Kemudian apa? Circle, cari lingkungan ya, circle susah bener ya. Orang-orang yang soleh, cari itu. Maka dulu saya pernah cerita ketika Umar datang kepada Salman, wahai Salman, tolong dong kasih tahu aku aibku itu apa sih gitu. Kita nggak ada pertanyaan itu sekarang. Misalnya Mbak Dewi, tolong kasih tahu dong aibku apa gitu. Kayaknya itu harus disosialisasikan, dibudayakan. Apalagi teman sering itu menutupi kekurangan temannya. Misalnya Mbak Dewi bilang, Bu Tintin apa sih apa aib saya? Enggak kok, Mbak Dewi kalem gitu ya. Kan tuh hoak banget ya. Mbak Dewi kalem kok gitu ya. Orangnya baik banget. Enggak jujur. Akhirnya Umar ini waktu itu menjadi pemimpin Amirul Mukminin, tanya sama Salman, apa kata Salman? Maaf ya Umar, jangan marah gitu ya. Engkau itu di mejamu makan itu ada 2 lauk. Dan itu tidak menjadi kebiasaan para sahabat, rata-rata 1 lauk. Ini Amirul Mukminin loh pemimpin, 2 lauk kan wajar. Dan beliau dengan kekayaan yang luar biasa, untuk ukuran penguasa saat itu udah minim banget. Gitu. Tapi di kalangan sahabat beda, makanya dinasehatin. Kemudian yang kedua, engkau itu kalau pakai baju pagi sama malam beda, 2 kali salin, kata Salman. Coba bayangkan, kita berapa kali salin? Itu sekelas raja dikasih tahu makannya disuruh dikurangi, bajunya suruh dikurangi, sama penguasa dunia saat itu ya. Sampai kata Umar gini, mulai hari ini aku tinggalkan kebiasaanku. Kemudian Umar tanya lagi sama Huzaifa. Huzaifa itu dulu diamanahi Rasulullah suruh diam-diam mencatat orang-orang munafik yang di sekeliling Rasulullah. Apa kata Umar? Wahai Huzaifa, aku bagian dari kau catat nggak? Tuh bayangkan, aku bagian dari kau catat nggak nih bagian dari orang-orang yang munafik? Gitu ya. Jadi mendatangi teman yang memang jujur memperbaiki aib diri kita itu bisa membersihkan hati kita. Kemudian dengar mulutnya musuh. Nah, kita mah kadang kalau ada musuh ngomong, ada aja nggak suka sama gue gitu ya. Padahal mulut musuh tuh jujur loh. Ya kan? Kritik sejati adalah musuh kita, bukan teman kita justru ya, kebalikannya ya. Jadi kalau musuh itu dia menginventarisir kesalahan kita memang gitu. Jadi dengar masukan dari musuh. Nah, ini jarang orang mau dengar masukan dari musuh. Yang baik-baik aja ya. Lo minta masukan dari Allah pasti dia lihat wah, dia kan musuh gue, pasti yang dilihat buruk dari gue. Itu ya. Jadi kemudian tadi kita berkomunitas baur dengan orang yang bisa menjaga, membantu, membersihkan hati kita. Jadi itu dipelihara dari hal-hal seperti itu luar biasa. Ya makanya kenapa kita mau tidur istighfar yang banyak. Karena kita khawatir hari itu hati kita tuh banyak kotor. Ya Allah hamba mohon ampun, ya Allah hari ini hamba deal dengan teman hamba hari ini ngomong agak kasar, mohon ampun kepada Allah. Ya kalau tadi lalai terkait sholat dan sebagainya, istighfar yang banyak. Itu dalam rangka membersihkan hati kita. Karena kalau hati bersih bisa menjadi cermin buat orang lain. Kalau kita nggak bisa menjadi cermin buat orang lain, orang nggak bisa nilai kebaikan yang ada pada diri kita, nggak bisa lihat gitu ya. Gitu. Jadi tadi dipelihara. Kemudian dikasih makanan. Hati itu butuh makanan sama kayak fisik kita. Dampaknya kalau fisik nggak dikasih makanan mati. Tapi
kalau hati nggak dikasih makanan, itu bukan hanya dirinya mati, bisa merusak orang. Coba kalau orang hatinya rusak, fitnah kemana-mana, mengadu domba, gitu ya. Makanya tadi asupan hati apa? Ya, asupan hati adalah zikir, ya, mengingat Allah, itu asupan hati. Kemudian senantiasa bersyukur dalam berbagai keadaan, itu asupan hati, ya, yang harus kita miliki. Nah, harus dimasukin nih. Kemudian apa? Optimalisasi dalam melakukan amal. Kita sering amalnya asal-asalan. Iya. Kurang Seadanya. seadanya. Ya udah Udah saya cukup segini kayaknya aja. gitu. Cukup dah. Nggak mau ditingkatin Nggak mau lagi. Nah, itu sebenarnya asupan, ya. Ketika asupannya sehat kayak badan kita deh. Kalau asupannya bagus, makannya bagus, pasti sehat. Hati juga demikian. Kenapa hati banyak sehat? Karena asupannya, gizinya itu nggak tepat atau tidak maksimal, gitu ya. Nah, yang terakhir cara menjaga hati, memenuhi kebutuhan hati adalah kalau sakit diobatin. Nah, repotnya dia nggak tahu kadang hatinya sakit. Iya. Diobatin harusnya. Dengan apa mengobati hati? Dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian berjanji meninggalkan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau itu memenuhi kebutuhan hati tadi, fondasi utama dari hati itu udah bersih, itu ditanamin apa aja udah masuk tuh, ya. Pokoknya Ditanamin tadi sholawat, ya hati itu selain diberi dijaga ya tadi dipelihara, diberi dikasih asupan, dan terakhir diobati. Nah itu kadang-kadang yang terakhir itu suka kelupaan misalnya. Diobatin itu pulang kita ya. Iya. Soalnya kalau badan sakit mungkin kita bisa ke dokter. Nah kalau hati kita yang sakit, berarti yang tadi dibilang Ustazah itu jangan lupa banyak istighfar. Terus itu balik lagi ke teman-teman yang selalu mengingatkan, kamu tuh lagi salah gitu. Justru emang saat ini tuh teman-teman justru lebih ke kalau diingetin malah marah ya Ustazah. Nah itu berarti kan ada something wrong kalau kita marah. Iya betul. Tapi itu juga sebagai apa ya sinyal berarti hati kita sedang sakit. Bermasalah. Iya. Misalnya gini Mbak Devi, ayo sholat duha, enggak antar. Padahal biasanya nomor 1 paling rajin. Kok tumben ya, malas Mbak Devi diajak sholat duha, kok nggak mau. Berarti ada sesuatu, misal gitu ya. Yang biasanya rajin sholat duha sampai sekian rakaat, ini dia tinggalkan, ya. Nah, atau mungkin sholat wajib yang mulai lalai gitu ya, diundur-undur, ya. Atau target-targetnya tidak tercapai ketika dia sudah punya target optimalisasi ibadah, gitu. Makanya memang amal itu harus dipaksa. Ini untuk menjaga tadi asupan hati ya. Amal itu harus dipaksa. Dan kalau dipaksa itu bisa. Contohnya, kita kan suka legalitas kelemahan diri kita. Sibuk, repot, mana mungkin 1 juz. Udah deh tilawah 1 ain aja deh. Allah juga maha tahu, sibuknya luar biasa. Kan saya nyari duit juga berpahala buat keluarga, kan gitu ya. Ada yang legalitas, kayaknya sibuk banget gitu. Cuman bisa sain. Coba sekali lagi bertahap. Oh iya, 3 ain, kemudian setengah juz, sampai 1 juz. Itu bisa ternyata. Karena ketika ada seorang pemuda ditanya, kok udah tilawah belum nih ke kantor? Gak sempet Pak Ustadz, boro-boro sempet tilawah. Rumahnya jauh, pagi-pagi udah berangkat, boro-boro sempet tilawah. Kata Pak Ustadz gini, coba dulu 1 ayat aja tiap hari. 1 ayat, dicoba Bu 1 ayat, dulu. Keburu ke kantor gak telat juga, coba lagi tuh selembar, gak telat juga ke kantor, coba lagi ya. Sampai dicoba 1 juz gak ada dia telat ke kantor. Artinya apa? Hari itu hidupnya berkah ketika memulai sesuatu dengan asupan untuk kebutuhan hati. Kita kadang gak memaksakan. Amal itu sering kita gak paksakan gitu. Tilawah kita gak paksakan, ibadah gak paksakan. Dan kita cenderung melegalitas kelemahan diri kita. Misalnya gini nih, gak bangun malam, capek, lembur, pulang jam 12. Udah deh Allah juga tahu gak usah sholat malam. Itu ya. Padahal sebenarnya Allah tuh nggak pingin ibadah yang sebrek gede gitu, langsung misalkan one day one juz atau mungkin sholat malam sampai kayak Rasulullah, enggak. Tapi kecil tapi istiqomah. Allah tuh nilai seperti itu dan berproses kayak gitu ya. Istiqomahnya itu Ustazah. Nah ini untuk jaga ya, untuk jaga keamanan hati.
karena dia tadi benteng. Iya. Nah, kalau kita sudah istiqomah tadi ya, jadi sedikit tapi sering, ya itu kan akan lebih langgeng ya. Dia bisa konstan jaga itu serangan setan yang coba masuk dari pintu-pintu benteng itu akan sulit masuk. Karena tadi dia membentengi itu dengan kekuatan asupan yang dia lakukan gitu. Nah, ini makanya kalau tiba-tiba nih kita gelisah tanpa sebab, kemerungsung ya, kemerungsung, gelisah, padahal duitnya banyak gitu, cuma bingung mau jajan apa, mau belanja apa gitu ya, atau pokoknya jadi orang yang stres lah. Itu pasti ada something wrong di dalam ibadah kita, hati kita, pasti ada sesuatu. Karena orang yang asupannya bagus itu semangat menjalani kehidupan, semangat menerima apapun yang akan Allah berikan, itu nggak mengubah kebiasaan dia, gitu, ya seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita menjaga hati kita itu yang Ustazah Ya, pengaruh banget. Pengaruh banget ya. Jadi refleksinya ya ke apa namanya, perbuatan atau hal Iya, kita betul, itu akhlak sehari-hari. Akhlak sehari-hari, nah seperti itu. Mungkin dari Sister Villa ada yang mau bertanya, boleh loh. Maksudnya atau mau sharing juga boleh. Sama saja dari yang tadi kita udah sampaikan. Atau ada yang mau bertanya, jadi Nancy. Oh, enggak. Ini temanya seru banget loh. Iya. Ya, saya pernah baca pepatah juga, katanya kalau kita punya uang itu taruhnya di tangan, jangan di hati. Nggak muat juga dimasukin. Itu pepatah saja. Oh, pepatah. Jadi jangan sampai uang itu yang akan mengendalikan kita, tapi adalah kita yang mengendalikan uang itu, seperti itu. Seperti doa Rasulullah ya kepada para sahabat, ya Allah, jangan kau jadikan dunia di dalam hatiku, tapi jadikan dunia itu di tanganku. Kita yang mengendalikan, bukan di hati dunia yang mengendalikan diri kita, ya. Jadi kalau orang futur lemah, ya, lemah, gelisah dan sebagainya, berarti ada asupan hati yang tidak sempurna. Maka kualitas keimanan kita harus kita tingkatkan. Gampangnya begitu. Jadi kalau kita lagi stres, jangan bengong, jangan diem, lakukan langkah preventif. Baca Quran gak berhenti. Nah udah tuh, nanti ketika baca Quran gak berhenti, tolong gitu, ya. Kadang kita nggak mau memaksakan itu, lebih enak pegang HP, tiduran, rebak-rebakan, bengong, lupa scroll tahu ada 1 jam, 2 jam, 3 jam lupa azan. Ya itu. Nah gini lagi Mbak Dewi, kita tuh suka memaksakan urusan dunia, tuh suka kita paksakan. Misalnya saya nggak punya mobil, saya paksakan harus punya, ambil nyicil uang gaji dipotong separuhnya buat bayar mobil, bisa dipaksakan demi punya mobil, demi punya mobil. 4 tahun selesai. Tapi kita nggak pernah memaksakan untuk urusan akhirat kita. Dengan apa? Dengan target. Kita tuh kadang nggak mentargetkan, ibadah kita tuh nggak kita targetkan. Jadi ngalir seperti air. Makanya ini Ramadan, ini sarana yang paling tepat ya untuk kita membuat target di dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Target yang harus kita buat. Jadi kalau kita menjadikan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain, ya kita bagian dari orang yang merugi. Misalnya di bulan lain tilawah 1 ain, Ramadan 1 ain juga gitu ya. Jadi ditargetkan. Orang kita aja mentargetkan kehidupan dunia kita, maka akhirat kita targetkan. Kita lupa ya, kalau untuk dunia dimaksimalin banget, tapi untuk akhirat kebanyakan melegalisir ya. Oh ya udahlah, Allah juga maha tahu gitu. Melegalitas kelemahan. Ya, melegalitas kelemahan seperti itu. Padahal sebenarnya justru yang paling utama adalah urusan akhirat yang sebenarnya. Dunia akan ikut. Seperti itu. Makanya kan kalau niat aja akhirat. Ketika kita niat bekerja adalah dalam rangka ibadah, dunia tuh ikut tuh dunia. Tapi kalau kita niatnya bekerja hanya sekedar ansih mendapatkan salary, gaji, itu akhirat belum tentu ikut. Makanya tadi orientasi tujuan hidup juga menjadi salah satu yang bisa memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Kalau di tujuan hidupnya cuma dunia saja, ya, kalau sedih nggak punya uang, ya, sedih nggak punya ini, tapi ketika nggak sholat dia nggak sedih, ketika sholatnya telat dia nggak merasa bersalah, ketika dia ngezolim orang tenang-tenang saja, ya berarti ada yang salah di dalam kehidupan dia.
Jadi sebenarnya kenikmatan dunia itu juga penting, tapi yang lebih pentingnya lagi adalah kita tadi yang saja ya, tujuan kita ke akhirat seperti itu. Maksudnya ya nggak apa-apa gitu cinta dunia, tapi yang seperlunya aja gitu ya. Lebih fokusnya ke akhiratnya dengan tadi kita menjaga hati, memelihara hati, terus memberikan nutrisi buat hati juga, terus sama mengobati hati yang sakit. Nah itu dia yang tadi dibilang saja, kita kadang-kadang suka nggak sadar kalau hati kita sakit. Nah itulah apa perlunya teman-teman yang ngingetin kita, misalkan kok kamu kok udah lama ke masjid gitu, kamu kok udah lama Nggak ikut ikut ngaji. ngaji. Nah itu jadi itu sebenarnya yang dibilang benteng dari itu ya ustazahnya, biar apa namanya kita tetap ngejaga hati kita itu. Iya, supaya tidak memberikan peluang Iya, kepada tidak memberikan setan peluang, iya, untuk betul. masuk ke dalam hati kita. Iya. Ya. Kemudian tadi emang kita nggak boleh menikmati dunia, boleh, ya. Tapi jangan sampai melupakan akhirat gitu aja, kan nggak mungkin. Kita tuh kemana-mana butuh uang, butuh tempat tinggal, butuh apa boleh. Tapi dunia itu sarana, ya, hanya menjadi sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat, jangan tujuan hidup, ya. Menikmati boleh dunia, tapi jangan jadi tujuan hidup. Memanfaatkan boleh, jangan jadi tujuan hidup, tapi sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh nggak kalau bercita-cita cari suami yang kaya raya? Boleh. Boleh. Tapi ada tambahannya, tambahannya soleh. Biar bisa ngingetin kita terus ustazah, boleh kan? Boleh, ya. Ganteng boleh nggak? Boleh. Yang penting juga anaknya baik. Oh ya, aman nggak di bawah jalan? Saya nggak jawab. Iya. Ya. Jadi boleh saja. Mau pilih suami kaya, suami ganteng, suami pejabat boleh, tapi landasan utama dinnya yang dilihat terlebih dahulu, ya. Karena itu orientasi niat itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan juga, orientasi niat, ya. Ya, jadi orientasinya akhirat, dunianya hanya sarana aja. Sarana saja dan dia akan ikut. Oke, dari Sister Villa ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup? Gak ada? Udah paham banget. Udah paham banget ya, Masya Allah. Karena memang hatinya tidak bermasalah. Alhamdulillah. Kalau ada yang bertanya, nah kalau tidak ada yang bertanya berarti memang hatinya tidak bermasalah. Asupannya pas, dipeliharanya bagus, kemudian segera diobati ketika ada yang bermasalah hatinya, kan ini solehah semua. Ya kan? Jadi sebenarnya sebagai seorang muslimah yang tadi bilang saja, hanya ada tiga ya tadi ya yang kita ketika mendapat nikmat bersyukur, mendapat musibah kita bersabar, dan yang ketiga kita bertaubat, banyak bertaubat seperti itu. Untuk menggapai kebahagiaan ya. Iya. Ini ada quotes ya, ngena banget. Segelung emas belum tentu cukup untuk orang yang serakah, tapi sebungkus nasi cukup bagi orang yang bersyukur. Jadi bagaimana kita jadikan dunia itu hanya sebagai sarana, teman-teman. Terus akhiratlah yang jadi orientasi kita. Terus kita harus tetap jaga juga lingkungan kita, teman kita ya. Mungkin kalau mereka kadang futur ya lagi itu kita coba ingatkan, mungkin dengan kata-kata yang baik kita dekatkan seperti itu ya. Masya Allah saja. Dan jangan lupa juga kita mau menghadapi bulan yang sangat mulia ya, bulan suci Ramadan. Kita untuk ngejaga yang tadi itu, jangan lupa, jangan hanya dunianya aja dimaksimalkan, tapi juga akhiratnya. Target-targetnya, Masya Allah. Ya, target akhiratnya ya. Seperti itu, kita aja dunia aja bisa maksimal, masa akhirat enggak? Seperti itu. Oke, dari asisten Villa mungkin sebagai yang terakhir ada pertanyaan? Ada? Yang kedua? Cukup? Terima kasih untuk Sister Villa yang telah hadir di kajian podcast kali ini, dan juga yang online di YouTube MTXL. Semoga yang Ustazah Titin berikan hari ini bermanfaat dan dapat di-share ke keluarga kita, teman kita, dan lingkungan kita.
Marilah kita tutup kajian kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dewi, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.